Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berbicara tentang restribusi jasa usaha. Restribusi jasa usaha itu kalau di Barito Utara adalah Perda nomor 9 tahun 2011. Kemudian diubah dengan Perda nomor 2 tahun 2017. Restribusi jasa usaha berbeda dengan restribusi jasa umum yang kemarin kita bahas, karena restribusi jasa usaha ini memiliki dimensi bisnis. Artinya dia memperhitungkan keuntungan dalam menetapkan tarif restribusinya. Jadi keuntungan yang layak, kalau dalam bahasa perdanya itu perlu diperhitungkan, dan juga memperhitungkan harga pasar. Jadi kalau ada usaha sejenis yang dilakukan oleh swasta, maka sedapat mungkin sebenarnya tarif restribusi itu untuk jasa usaha ini juga menyesuaikan dengan harga pasar. Oke. Restribusi jasa usaha itu di Kabupaten Barito Utara diatur dengan Perda nomor 9 tahun 2011 yang kemudian diubah dengan Perda nomor 2 tahun 2017. Ya. Di Perda nomor 2 itu menambahkan tentang beberapa jenis restribusi jasa usaha. Ya. Restribusi jasa usaha itu perdanya memiliki 13 bab, kemudian 52 pasal, jadi tidak terlalu banyak. Cuma lampirannya di restribusi ini cukup banyak ya, karena memang jenis restribusi usaha ini cukup beragam. Oke, pada bab 1 seperti biasa itu diisi dengan ketentuan umum. Kemudian pada bab 2 itu jenis restribusi. Ini meliputi pasal 2 sampai pasal 33, yang berarti ada 31 pasal yang membahas tentang jenis restribusi. Untuk jenis restribusi ini nanti akan dibahas secara mendalam di video yang lain. Kemudian pada bab 3 itu wilayah pemungutan restribusi itu adalah di Kabupaten Barito Utara. Kemudian pendaftaran pada bab keempat itu adalah pendaftaran dan penetapan restribusi. Kemudian pada bab 5 itu cara pemungutan dan pembayaran teknis ya. Kemudian pada bab ke-6 itu sanksi administrasi, jadi berapa persen kalau ada keterlambatan dan lain sebagainya. Kemudian pada bab 7 itu tata cara penagihan. Kemudian pada bab ke-8 ini keberatan, kalau ada wajib restribusi yang keberatan bisa mengajukan keberatan. Kemudian pada bab 9 itu adalah pengembalian kelebihan pembayaran. Kemudian pada bab 10 itu kadaluarsa penagihan. Kadaluarsa penagihan untuk restribusi itu 3 tahun, beda dengan pajak yang 5 tahun. Kemudian untuk bab ke-11 itu penyidikan. Ini pasal 49 ya, tentang penyidikan itu dilakukan oleh PPNS, yang sekretariat PPNS-nya ada di Satuan Polisi Pamong Praja. Kemudian pada bab ke-12 itu adalah ketentuan pidana. Untuk pidana itu pidana kurungan itu 3 bulan, maksimal 3 bulan. Kemudian untuk pidana denda itu 3 kali restribusi terutang ya, 3 kali restribusi terutang dari yang tidak bayar atau kurang bayar. Kemudian yang terakhir bab ke-13 itu adalah ketentuan penutup. Ketentuan penutup itu dia mencabut semua peraturan daerah yang
sebelumnya dibuat berkenaan dengan restribusi jasa usaha. Oke. Kemudian jenis-jenis restribusi pada bab 2 tadi itu restribusi jasa usaha itu meliputi pertama itu restribusi pemakaian kekayaan daerah. Kekayaan daerah itu banyak ya, ada tanah itu bisa disewa, kemudian bangunan, selain restribusi juga bisa disewa untuk tanah ya, kemudian bangunan atau gedung itu, kemudian kendaraan, kemudian alat berat, kemudian alat-alat lab, kemudian prasarana pendukung itu kayak tenda, kursi dan lain-lain milik pemerintah daerah itu bisa disewakan atau dipungut restribusinya ya. Kemudian restribusi jasa usaha yang kedua itu adalah restribusi terminal. Ini kalau di Barito Utara nasibnya cukup memprihatinkan. Kemudian restribusi tempat khusus parkir. Ini kalau jasa usaha ini tempat khusus parkir ya. Kalau untuk yang restribusi jasa umum itu restribusi parkir tepi jalan umum, jadi beda nih. Kemudian untuk yang keempat itu restribusi pelayanan ke pelabuhan. Kemudian untuk yang kelima restribusi penjualan produksi usaha daerah. Jadi kalau umpamanya ada ikan, ada bibit, biasanya ya bibit ikan itu, bibit ternak itu nanti bisa dijual kepada petani, itu ada restribusinya. Kemudian untuk yang terakhir itu yang diubah dengan Perda 2 tahun 2017 adalah restribusi tempat rekreasi dan olahraga. Itu meliputi kalau di Barito Utara itu Bumi Perkemahan, Panglima Batur, kemudian Trehan Trinsing, kemudian ada air terjun Jatur Doyan ya. Nah, untuk restribusi ini karena dia memperhitungkan keuntungan yang layak dalam penentuan tarifnya, tarif itu tadi menyesuaikan harga pasar, kemudian tarif bisa ditinjau setiap 3 tahun ya. Memang dari sekian banyak restribusi tadi ada beberapa yang sudah dapat ditinjau melalui cukup peraturan bupati ya, tidak perlu perda lagi, karena perda itu memang rumit dalam penentuan perubahannya, sehingga untuk tarif itu bisa dilakukan perubahan melalui peraturan bupati. Ini sesuai dengan Undang-Undang 28 tahun 2009. Kemudian setelah ditinjau cukup ditetapkan dengan peraturan bupati, yang peraturan bupati yang berhubungan dengan pajak restribusi itu harus melalui mekanisme evaluasi oleh provinsi dan persetujuan Kementerian Dalam Negeri ya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan untuk sekilas tentang Perda restribusi jasa usaha. Jadi nanti pembahasan detail tentang restribusi jasa usaha akan kita buat videonya yang berbeda. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada perhatian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.